Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Tani di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel Tani Rapi Official, channel yang membahas dunia pertanian dan seputar dunia pertanian yang menarik untuk disimak. Untuk itu, kita intro sejenak. Ya, Indonesia mempunyai dua musim yang berbeda karena kita berada di lintasan garis khatulistiwa, dan itu mempunyai keuntungan dan kendala yang sama. Pada saat musim hujan kita banyak air, pada saat musim kemarau kita kekurangan air. Nah, bagaimana untuk menyikapi hal itu semua untuk memaksimalkan hasil pertanian sesuai dengan yang kita harapkan? Kita ikuti tips menarik berikut ini. Ya, fotosintesis pada tanaman menurut ilmu pengetahuan itu terjadi dua kali dalam sehari, yaitu pada saat yang pertama jam 9 sampai dengan jam 11 siang. Kemudian yang kedua terjadi pada setelah matahari berada di barat, yaitu sekitar jam 15 sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk memaksimalkan proses fotosintesis, kita bantu dengan bakteri fotosintesisnya. Bagaimana cara membuatnya? Kita ikuti langkah dan tips berikut ini. Nah, kita sampaikan bahan-bahan yang digunakan adalah 2 butir telur ayam ras atau 2 butir telur bebek, kemudian 2 sendok vetsin atau biasa dikenal dengan micin atau dengan penyedap rasa. Tidak terpaut dengan satu merek saja. Ini kita kebetulan menggunakan Ajinomoto, bisa menggunakan produk ataupun merek yang lain. Yang penting judulnya adalah penyedap rasa, atau bahasa biasa ibu-ibu memakai itu micin, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah 4 sendok makan saus ikan. Kemudian yang berikutnya botol bekas air mineral yang ukuran 1,5 liter, kemudian air bersih secukupnya. Kita ikuti langkah-langkah untuk pembuatannya. Kita ambil 2 telur ayam ras, kita pecahkan, kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita ambil 2 sendok makan penyedap rasa. Tadi sudah disampaikan penyedap rasanya itu bisa merek apa saja. Kemudian kita gunakan lagi 4 sendok makan saus ikan. Kemudian kita kocok supaya tercampur rata. Ya, kita kocok sampai dengan rata. Sambil menunggu adonan ini rata, kita sampaikan manfaat PSB untuk tanaman. Yang pertama itu membantu menambahkan nitrogen ke tanaman. Yang kedua, membantu menambahkan gas hidrogen sulfida di dalam tanah dari proses dekomposisi bahan-bahan organik. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan tanaman. Keempat, sebagai sumber mineral, asam amino, asam nukleat, senyawa aktif fisiologis, dan polisakarida. Yang kelima, meningkatkan kualitas rasa tanaman. Keenam, meningkatkan pertumbuhan akar pada tanaman.
Ketujuh, mengurangi biaya penggunaan pupuk kimia. Yang kedelapan, memperkuat tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Di samping itu juga manfaat PSB tidak hanya digunakan pada tanaman saja. Manfaat PSB juga bisa digunakan pada ternak dan ikan. Salah satunya adalah yang pertama, membantu mengurangi gas dan limbah di tempat penampungan hewan. Yang kedua, penambahan pada nutrisi mampu menambah berat badan ternak dan ikan. Yang ketiga, kualitas warna dan rasa daging menjadi lebih baik. Yang keempat, membantu melindungi hewan dan dari bakteri jahat. Nah, yang selanjutnya ada yang tidak kalah lebih pentingnya adalah pada pengolahan air limbah, PSB atau fotosintesis bakteri ini mampu mengurangi bahan kimia berbahaya serta membantu dalam pengolahan air limbah. Ya, setelah adonan dirasa sudah tercampur dengan rata, kita campurkan dengan air kurang lebih sekitar 1 liter. Nah, kita campurkan adonan ini 3 sendok ke dalam 1 liter air. Air yang kita gunakan ini adalah air dari sumur. Kemudian setelah saya tercampur ke dalam botol, kita tutup botolnya dan kita kocok sampai dengan air menjadi keruh. Ya, setelah adonan yang telah dikocok tadi air sudah keruh, sudah terlihat busa di bagian atasnya, berarti adonan sudah keruh. Kemudian adonan dijemur di bawah sinar matahari 8 jam dalam sehari selama 15 sampai dengan 30 hari sampai larutan berubah warna menjadi merah. Nah, caranya ikat botol di bagian leher seperti ini dengan kawat, kemudian kita simpulkan, kita pelintir kawatnya seperti ini, atau bisa juga dengan tali rafia. Jangan lupa yang tadi, botol yang satu tadi belum saya dikocok. Bisa diikatkan dengan tali rafia seperti ini. Kita simpulkan supaya tidak terlepas. Setelah tersimpul semua seperti ini, bisa kita gantung. Ya, setelah botol terikat dengan kawat seperti ini, kemudian kita lengkungkan kawat seperti ini untuk bisa dicantelkan atau dicantolkan seperti ini. Nah, pada saat proses dijemur atau ditaruh di di bawah sinar matahari langsung, yang tidak ada naungan atau tidak ada yang menghalangi sinar matahari masuk ke dalam atau dalam proses penjemuran ini. Nah, kemudian untuk yang tali rafia saya ikat seperti ini.
Untuk ini dijemur satu hari maksimal adalah 8 jam sehari, dan dijemur selama 15 sampai 30 hari sampai berwarna adonan ini berwarna kemerahan atau berwarna merah. Inilah salah satu tips yang kita lakukan untuk memaksimalkan hasil pertanian sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Tentunya untuk selanjutnya bagaimana aplikasinya dari fotosintesis bakteri ini pada tanaman, kita bisa ikuti video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Jangan lupa tetap berdoa, tetap berusaha, dan tetap bersyukur supaya hasil yang bisa kita dapatkan bisa lebih maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Salam tani rapi. Ya, dari adonan yang kita buat tadi dengan 2 buah telur, 2 buah sendok makan micin atau vetsin atau penyedap rasa, dan 4 sendok saus ikan, itu bisa menghasilkan 6 botol air mineral yang berukuran 1,5 liter. Kurang lebih 2 buah telur seharga 3.000, 2 sendok makan vetsin itu kurang lebih juga sekitar 3.000, dan 4 sendok saus ikan juga sekitar 3.000. Jadi kurang lebih sekitar 10.000 itu sudah bisa untuk membuat 6 botol fotosintesis bakteri atau PSB itu sebanyak 6 botol air mineral yang ukuran 1,5 liter.